I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Kakung yang membahas konten seputar riset dan review bisnis. Kali ini saya akan berbagi materi tentang analisis data panel menggunakan software Evius. Data panel adalah data yang menggabungkan antara time series dan data cross-section. Dengan data seperti ini ada beberapa keuntungan menggunakan estimasi data panel tersebut. Yang pertama, meningkatkan jumlah observasi atau sampel. Yang kedua, memperoleh variasi antar unit yang berbeda dalam perspektif ruang dan waktu. Contoh data panel seperti nampak pada tabel berikut ini. Ini adalah data panel perusahaan subsektor retail tahun 2017 sampai dengan 2021. Nama perusahaan ditunjukkan dengan kode perusahaan ada sebanyak 15 seperti kita lihat di sini dari nomor 1 ACES terus sampai ke 15 MPPA. Sedangkan tahun, setiap perusahaan dikumpulkan data dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Jadi semua perusahaan, data yang dapat dikumpulkan adalah tahun 2017 sampai dengan 2021. Jadi semua tahunnya sama. Dengan data panel seperti ini, maka jumlah observasi menjadi lebih besar, yaitu perkalian antara jumlah cross-section perusahaan-perusahaan ini dengan jumlah time series, jumlah tahunnya. Ini adalah 5 tahun, 2017 sampai 2021. Sehingga jumlah observasi atau jumlah sampel yang akan menjadikan data untuk dilakukan analisis sebanyak 15 perusahaan dikalikan tahunnya sebanyak 5 tahun atau sebesar 75 sampel. Selanjutnya bagaimana dengan software Evius? Kita lihat pada tayangan berikutnya. Evius adalah software untuk melakukan analisis statistik. Software tersebut dikembangkan tahun 1994 oleh perusahaan Quantitative Microsoftware atau disingkat dengan QMS. Pada tahun 2007 mengeluarkan versi 6 dan saat ini sudah masuk pada versi 12. Evius merupakan kepanjangan dari Econometrics View, aplikasi yang berisi perhitungan ekonometrika seperti regresi linear, regresi data panel, dan berbagai regresi berbasis runtun waktu. Adapun manfaat Evius dapat kita manfaatkan untuk banyak kepentingan seperti membuat model peramalan, analisis inferensial yang sederhana, analisis deskriptif, dan analisis multivariat yang rumit. Kelebihan dari Evius memiliki user interface yang bagus dan mudah dipahami. Perhitungan menggunakan tingkat presisi yang tinggi, dapat digunakan untuk perhitungan sampel yang besar, memiliki fitur yang termasuk lengkap untuk berbagai jenis model peramalan, terutama model runtun waktu dan model data panel. Dilengkapi berbagai pilihan koefisien estimasi yang robust pada berbagai jenis model regresi. Output baik berupa tabel maupun gambar mudah di-copy paste ke Microsoft Word. Adapun kekurangannya,
hanya dapat digunakan untuk analisis ekonometrik, sedangkan untuk non-ekonometrik fiturnya sangat terbatas. Berikut ini bagaimana tahapan penggunaan dari FViews. Tahapan analisis data menggunakan FView dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan model yang tepat. Yang kedua, melakukan uji asumsi klasik. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, melakukan uji hipotesis. Adapun implementasinya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan model yang tepat. Untuk melakukan analisis regresi menggunakan data panel, perlu ditentukan terlebih dahulu metode estimasi yang terbaik dengan pilihan yang pertama common effect atau disingkat dengan CEM, yang kedua fixed effect model disingkat dengan FEM, dan yang ketiga random effect model disingkat dengan REM. Dari ketiga model tersebut, mana yang paling tepat berdasarkan karakteristik data untuk menjawab tujuan penelitian? Adapun metode pengujian yang perlu dilakukan seperti kita lihat berikut ini. Yang pertama, kita bandingkan antara common effect model atau CEM dengan fixed effect model atau FEM dengan melakukan uji Chow. Keputusan yang diambil dari uji Chow A0, apabila p-value lebih besar dari 0,05, maka yang kita pilih adalah CEM atau common effect model. Sedangkan apabila p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka yang kita pilih adalah FEM. Selanjutnya kita melakukan pengujian untuk menentukan apakah kita akan memilih random effect model atau fixed effect model dengan melakukan uji Hausman. Keputusan yang diambil, apabila p-value lebih besar dari 0,05, maka yang kita pilih adalah REM. Sedangkan alternatifnya, apabila p-value lebih kecil dari 0,05, maka yang kita pilih adalah FEM. Apabila hasil dari uji Chow maupun uji Hausman ini menghasilkan hal yang sama, maka kita tidak perlu melakukan uji yang ketiga, yaitu uji Lagrange multiplier. Uji ini membandingkan antara common effect atau CEM dengan random effect. Jadi apabila uji Chow dengan uji Hausman ini sudah menghasilkan hasil yang sama, maka kita tidak perlu melakukan uji yang ketiga. Uji yang ketiga, apabila p-value lebih besar dari 0,05, maka yang kita pilih adalah CEM. Sedangkan apabila p-value lebih kecil dari 0,05, maka yang kita pilih adalah REM. Demikian pengujian untuk memilih salah satu dari ketiga model yang sudah kita tentukan ini. Nanti akan kita coba dalam implementasinya dengan menggunakan FView. Untuk melakukan pengujian memilih model yang tepat, ikuti langkah berikut ini. Pertama, siapkan datanya. Ini adalah data yang akan kita gunakan. Perusahaan subsektor retail tahun 2017
sampai dengan tahun 2021 sebanyak 15 perusahaan dengan tahun 2017 sampai dengan 2021. Selanjutnya kita buka Evius. Dalam hal ini saya menggunakan Evius 12. Kemudian pilih Create New Evius Workfile. Akan dimunculkan kotak dialog seperti ini. Pada Workfile Structure Type, kita pilih Balance Panel. Kemudian pada Panel Specification, pada kolom frekuensi, kita pilih Annual. Ini ada beberapa pilihan. Ya, ada semi-annual, ada quarterly, monthly, dan seterusnya. Kita pilih yang annual karena data kita adalah data tahunan. Kemudian pada sel start date kita isikan tahun awal, yaitu 2017. Kemudian pada end date kita isikan tahun akhir, yaitu 2021. Selanjutnya number of cross sections kita isikan 15 karena kita menggunakan 15 perusahaan. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian kita pilih Quick. Setelah itu kita pilih Empty Group. Maka akan ditampilkan worksheet seperti ini. Selanjutnya kita copy data yang sudah kita siapkan, termasuk nama variabelnya kita copy semua. Kemudian kita pastekan pada worksheet di Evius. Kita pastekan di sini. Nah, dengan demikian maka semua data akan muncul pada worksheet Evius tersebut. Selanjutnya kita pilih Proc. Kemudian kita pilih Make Equation. Setelah equation estimasinya dikeluarkan, kita pindahkan huruf C ke belakangnya Y. Kemudian kita pilih Panel Option. Karena langkah pertama yang harus kita melakukan uji jauh untuk menguji apakah metode yang tepat, Common Effect Model ataukah Fixed Effect Model, maka pada sel cross section kita pilih Fixed Effect. Kita pilih Fix. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul regresi hasil dari Fixed Effect seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan memilih View, pilih Fix garis miring Random Effect Testing, kemudian kita pilih Likelihood Ratio. Ini merupakan uji coba. Maka hasilnya akan seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah hasil probability cross section F atau GF ini. Dari hasil tersebut dapat dibaca sebagai berikut. Karena p-value sebesar 0,3048 lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih menurut uji coba adalah Common Effect Model atau CEM.
Sebelum kita lanjutkan dengan uji Hausman, jangan lupa kita simpan dulu hasil dari uji Chow ini. Caranya kita klik freeze, kemudian kita pilih name, kita tuliskan uji_Chow. Oke. Kita lanjutkan dengan uji Hausman. Caranya klik prop, kemudian kita pilih specify _estimate. Selanjutnya kita pilih panel option. Selanjutnya setelah kita memilih panel option, selanjutnya kita ganti sel cross section ini dengan random. Kemudian kita klik OK. Maka akan dimunculkan hasil regresi seperti tabel berikut ini. Kita lanjutkan dengan mengklik view. Kemudian kita pilih fix _random effect testing, dan kita pilih Hausman test. Maka akan dimunculkan hasil pada tabel berikut ini. Yang perlu diperhatikan adalah hasil dari probability cross section random. Dari hasil tersebut dapat dibaca sebagai berikut. Terlihat di sini p-value sebesar 0,0101 lebih kecil dari 0,05. Maka di sini yang dipilih adalah Fixed Effect Model atau disingkat dengan FEM. Karena hasil tidak sama, di mana uji Chow menghasilkan CHEM, sedangkan uji Hausman menghasilkan FEM, maka pengujian kita lanjutkan dengan uji Lagrange multiplier. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa hasil dari uji Hausman ini kita simpan. Caranya kita klik freeze, kemudian kita klik name, kita beri nama uji_Hausman. Oke. Untuk melakukan uji Lagrange multiplier, caranya klik prop, kemudian kita pilih specify estimate, selanjutnya kita pilih panel option. Pada sel cross section kita ganti dengan non atau common effect. Ini adalah untuk menguji Lagrange multiplier. Selanjutnya kita klik OK, maka akan dimunculkan hasil regresi seperti ini. Kemudian kita klik view, kita pilih fix _random effect testing. Selanjutnya kita pilih Lagrange multiplier, maka akan muncul regresi berikut ini. Lagrange multiplier adalah uji untuk mengetahui apakah model yang tepat digunakan random effect atau common effect. Uji ini dikembangkan oleh Bruce Pagan. Seperti kita lihat pada tabel berikut ini, hasil dari Bruce Pagan menghasilkan probabilitas 0,2345, lebih besar dari 0,05. Maka yang kita pilih adalah CHEM, Common Effect Model. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa hasil dari Lagrange multiplier ini kita simpan. Caranya kita klik freeze, kemudian kita pilih name, kita beri nama uji LM, Lagrange multiplier. Oke. Demikian, jadi kita sudah melakukan pengujian uji Chow, uji Hausman, dan Lagrange multiplier.
Maka berdasarkan pengujian pemilihan metode yang tepat melalui ketiga pengujian tersebut, maka menghasilkan seperti terlihat pada tabel ini. Dengan hasil seperti tersebut, maka metode yang tepat untuk kita pilih adalah CEM atau Common Effect Model. Mengapa kita pilih CEM? Karena pada saat uji Chow dan uji Osman ada dua pilihan yang tidak sama, dan kita pastikan pada Lagrange multiplier akhirnya yang terpilih adalah CEM. Demikian para sahabat dan rekan-rekan mahasiswa, kita akan melanjutkan untuk uji asumsi klasik. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square. Untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh bersifat blue, yaitu singkatan dari Bayes Linear Unbiased Estimator. Adapun pengujian asumsi klasik meliputi yang pertama uji normalitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residu berdistribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki residu yang terdistribusi normal. Yang kedua, uji multikoliniaritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam sebuah model regresi. Jika terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen, maka hubungan atau pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen akan terganggu. Yang ketiga, uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antar residu pada sebuah pengamatan. Model regresi yang memenuhi persyaratan apabila terdapat kesamaan varians antar residu pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya yang disebut dengan homokedasticity. Yang keempat, uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara satu periode T dengan periode sebelumnya atau T-1. Menurut Gujarati tahun 2012, uji asumsi klasik tidak selalu diperlukan dalam analisis data panel, karena data panel dapat meminimalkan bias yang kemungkinan besar muncul dalam hasil analisis, memberi lebih banyak informasi, memberikan banyak variasi, dan degree of freedom. Keunggulan dari data panel menyebabkan data panel mampu mendeteksi dan mengukur dampak dengan lebih baik dibandingkan metode cross-section maupun time series secara parsial. Secara spesifik, selanjutnya Gujarati dan Porter tahun 2016 memberikan penjelasan sebagai berikut. Pada estimasi random effect model atau REM, uji asumsi klasik tidak dilakukan karena model estimasi tersebut dianggap telah memenuhi syarat uji asumsi klasik, yaitu yang pertama, dikarenakan data yang dihasilkan random effect model menghasilkan residu yang telah terdistribusi normal sehingga telah lolos dari uji normalitas. Yang kedua, terdapat relasi linear dan autokorelasi antar variabel independen sehingga mampu memenuhi syarat multikoliniaritas serta autokorelasi. Yang ketiga, tidak terjadi masalah perbedaan varian dari residual suatu pengamatan yang memenuhi uji heterokedastisitas. Sementara itu, untuk data dengan common effect model serta fixed effect model masih diperlukan untuk dilakukan uji asumsi klasik. Untuk melakukan uji asumsi klasik, kita buka dulu Evius kita.
Kemudian kita buka file yang sebelumnya sudah kita simpan, open an existing FUSO file. Kemudian kita cari pada folder di mana kita menyimpan, maka akan ditampakkan kumpulan file yang ada tersebut. Kemudian dari file ini kita pilih model yang sudah kita tentukan, yaitu Common Effect yang ada pada model Ujicho. Setelah terbuka, kita pilih Quick, kemudian Estimate Equation. Selanjutnya kita ketikkan persamaannya Y, C, X1, X2, X3. Kemudian kita pilih panel option. Selanjutnya pada cell cross section kita pilih yang non. Non adalah Common Effect. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasil regresi seperti pada tabel ini. Selanjutnya pilih View. Kemudian kita pilih Residual Diagnostic. Dan kita klik Normality Test, maka akan muncul histogram dan hasil dari uji normalitas. Karena p-value-nya, probability-nya itu 0,2822 di atas 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Apabila mau kita beri nama, kita klik freeze, name, kemudian kita tuliskan uji underscore normalitas. Oke. Setelah kita simpan, ini bisa kita hilangkan dulu. Selanjutnya kita lakukan uji multikolonialitas. Kita pilih Quick, kita pilih grup statistik, kemudian kita klik correlation. Akan muncul kotak seperti ini, kemudian kita ketikkan variabel independen yang kita gunakan, X1, X2, X3, setelah itu kita klik OK, maka akan dimunculkan tabel yang berisi korelasi antar variabel independen. Dari hasil korelasi ini tidak ada korelasi yang berada di atas 0,8. Kriterianya bahwa multikolonialitas terjadi apabila nilai korelasi di atas 0,8. Dari hasil korelasi ini tidak ada yang di atas 0,8, semuanya di bawah 0,8. Seperti dapat kita lihat pada tabel, korelasi X1 dengan X2 0,174956 dan korelasi antara X1 dengan X3 0,469445. Itu semua berada di bawah 0,8. Sehingga dapat dinyatakan bahwa data tidak terjadi multikolonialitas. Apabila mau kita simpan, kita klik freeze, kemudian name, kita tuliskan uji underscore multikolonialitas. Oke. Karena sudah tersimpan, ini bisa kita hapus, ini bisa kita hapus. Yes. Setelah uji multikolonialitas, berikutnya kita lakukan uji heterogeneisitas. Kita buka work file.
kita cari di mana file kita simpan, open, maka akan muncul work file dari latihan yang kita buat. Selanjutnya kita blok residu, kemudian kita klik generate. Akan dimunculkan kotak dialog seperti ini. Selanjutnya kita isikan rumus. Result adalah singkatan dari residu absolut sama dengan ABS kurung buka resid, artinya residu. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul satu file yang namanya resubs, residu absolut. Kita klik 2 kali resubs, maka di sini terlihat data yang ada di dalamnya, data dari resub. Selanjutnya kita pilih quit, kemudian estimate equation, kemudian kita isikan persamaan resub C, X1, X2, X3. Selanjutnya kita pilih panel option, kemudian pada cell cross section kita pilih none. None adalah model terpilih, yang artinya di sini adalah common effect model. Kemudian kita klik OK. Maka akan dimunculkan hasil dari uji heterogetasitas. Di sini terlihat X1 probabilitasnya 0,7799 di atas 0,05, X2 probabilitasnya 0,3051 di atas 0,05, X3 probabilitasnya 0,0174 di bawah 0,05. Dengan demikian maka X1, X2 tidak terkena heterogetasitas, sedangkan X3 terkena gejala heterogetasitas. Selanjutnya apabila kita akan menyimpan, kita klik freeze, kemudian kita klik name, kita isikan di sini uji heterogetasitas. Kita OK. Apabila sudah kita simpan, ini bisa kita hilangkan, ini bisa juga kita hapus, ya, ini juga kita hapus. Baik, berikutnya akan kita lakukan uji autokorelasi. Kita blok variabel Y dan semua variabel X, kemudian kita klik kanan, selanjutnya pilih open, dan kita pilih S group. Selanjutnya kita pilih prop, kemudian make equation, selanjutnya kita pilih panel option, kemudian seperti tadi juga kita pilih none, klik OK. Maka akan dimunculkan hasil regresi dari common effect model. Kita lihat di sini hasil dari Durbin-Watson, yaitu 1.556142. Ini kita catat dulu. Selanjutnya kita
siapkan tabel Darwin-Watson. Ya, ini adalah tabel Darwin-Watson. Para sahabat dan rekan-rekan mahasiswa bisa download dari internet, atau apabila Anda memiliki buku metodologi penelitian, biasanya dilampirkan tabel ini. Selanjutnya kita cari DL dan DU-nya. Yang pertama, bahwa variabel independen kita sebanyak 3. Jadi di sini ada penjelasannya K1, K2, K3. Jadi posisinya di kolom ini. Kemudian jumlah observasi 75, yaitu jumlah cross section dikalikan time series. Kita lihat ke bawah. Ya, berada di sini. Sehingga ketemu DL sebesar 1.5432 dan DU-nya 1.7092. Selanjutnya kita juga perlu menghitung 4 min DL dan 4 min DU. Untuk nanti akan kita pasang pada kurva Darwin-Watson. Selanjutnya kita buka kurva Darwin-Watson, kita masukkan angka-angka DL, DU, 4 min DL dan 4 min DU. Kemudian kita letakkan Darwin-Watson statistiknya pada area sesuai dengan nilai yang diperoleh. Seperti tampak pada kurva Darwin-Watson ini, maka hasil dari uji autokorelasi menunjukkan pada daerah ragu-ragu. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap satu permasalahan berupa dugaan saintifik. Oleh karena itu harus kebenarannya dilakukan melalui sebuah riset atau penelitian. Setidaknya ada 3 kata kunci dalam memahami hipotesis. Yang pertama, dugaan saintifik. Yang kedua, bersifat sementara. Yang ketiga, perlu diuji atau dibuktikan. Proses untuk menguji hipotesis, apakah diterima atau ditolak secara statistik, disebut dengan uji hipotesis. Dengan demikian, maka uji hipotesis adalah proses melakukan evaluasi kekuatan bukti yang diperoleh dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan diterima atau ditolak. Uji hipotesis bisa dilakukan secara parsial yang disebut dengan uji T, maupun secara simultan disebut dengan uji F. Uji T dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. T statistik atau p-value merupakan nilai yang digunakan untuk melihat tingkat signifikansi. Ketika nilai T statistik lebih besar dari T tabel atau p-value di bawah nilai 0,05, maka hasil dinyatakan signifikan. Sementara itu, apabila nilai T statistik lebih kecil dari T tabel atau p-value di atas 0,05, maka hasil uji dinyatakan tidak signifikan. Selanjutnya, bagaimana mencari T tabel? Kita lihat terlebih dahulu data yang tersedia. Jumlah variabel dinotasikan dengan K kecil, jumlahnya ada 4, baik variabel independen maupun dependen. Jumlah sampel dinyatakan dengan notasi N kecil, jumlahnya 75. Taraf signifikansi total alfa dibagi 2 sebesar 0,025.
derajat kebebasan atau DK, jumlah sampel dikurangi jumlah variabel sebanyak 71. Setelah data kita ketahui, berikutnya kita buka T-tabel untuk mencari nilai T berdasarkan derajat kebebasan dan taraf signifikansi. Kita cari DK 71. Oke, apabila sudah ketemu, kemudian kita tarik ke kanan pada kolom probabilitas dengan taraf signifikansi 0,025, maka nilai T-tabel akan ketemu sebesar 1,9939. Selanjutnya tentang uji F yang digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. F statistik atau p-value merupakan nilai yang digunakan untuk melihat tingkat signifikansi. Ketika nilai F statistik lebih besar dari F tabel atau p-value di bawah 0,05, maka hasil uji dinyatakan signifikan. Sementara itu apabila nilai F statistik lebih kecil dari F tabel atau p-value di atas 0,05, maka hasil uji dinyatakan tidak signifikan. Bagaimana mencari F tabel? Kita lihat datanya terlebih dahulu. Sampel yang dinotasikan dengan N kecil, banyaknya 75, jumlah variabel atau K kecil sebanyak 4, tingkat signifikan 0,05. Di F1 sebagai pembilang, rumusnya K-1, yaitu jumlah variabel dikurangi 1, besarnya ada 3, sedangkan di F2 sebagai penyebut, rumusnya N-K atau sampel dikurangi jumlah variabel sehingga besarnya 71. Setelah data kita ketahui, kita buka F-tabel. Sebelum kita mulai mencari nilai F-tabel, pastikan kita pada posisi tabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Ini pada posisi 0,01, kita scroll ke bawah, ini 0,025, dan ini pada posisi 0,05. Berikutnya kita cari nilai pembilang di F1, yaitu nilai 3. Kemudian kita tandai dengan garis ke bawah sampai pada DF2 atau N70. Mengapa 70? Karena pada perhitungan data sebelumnya kita catatkan nilainya atau besarnya DF2 atau besarnya N adalah 71, tapi karena pada tabel ini 71 tidak ditampakkan, maka kita mencari data yang terdekat yaitu 70. Dengan demikian tinggal kita tarik garis seperti ini, maka nilai F tabel dapat ditemukan ini sebesar 2,74. Baik, kita lanjutkan bagaimana caranya melakukan uji hipotesis menggunakan F-use. Kita buka F-use. Kita pilih Open an existing F-use file. Kemudian kita pilih filenya. Setelah muncul
log file ini kita buka Ujicho, yaitu model yang terpilih, maka akan dimunculkan hasil regresi dalam tabel seperti ini. Selanjutnya kita pilih view, kemudian kita pilih fix random effects testing, kemudian kita pilih yang likelihood ratio, maka akan dimunculkan hasil seperti pada tabel ini, yaitu hasil Ujicho model yang terpilih. Hasilnya seperti terlihat di bawah ini. X1 berpengaruh pada variabel Y, pada variabel dependent, dengan hasil T statistik 3,443 dengan p-value 0,0010. Ini menunjukkan bahwa pengaruh X1 terhadap Y signifikan karena yang pertama, T statistiknya berada di atas T tabel dan p-value-nya di bawah 0,05. Sedangkan X2 pengaruhnya terhadap Y dengan T statistik di bawah T tabel, yaitu 0,750 dengan p-value di atas 0,05, yaitu 0,4555. Sedangkan pengaruh X2 terhadap Y dengan T statistik 0,7504 di bawah T tabel atau p-value-nya 0,4555 di atas 0,05, sehingga X2 tidak signifikan berpengaruh pada Y. Sedangkan X3 menghasilkan T statistik di atas T tabel, yaitu minus 8,3695 dengan p-value 0,000 di bawah 0,05. Kemudian bagaimana tentang uji F? Hasil uji F menunjukkan bahwa F statistik 24,154 di atas F tabel. F tabel 2,74 dengan p-value probabilitas F statistik 0,000, sehingga secara simultan variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai pengaruh adjusted R-square-nya sebesar 0,484185 atau sebesar 48%. Demikian maka uji hipotesis sudah mendapatkan jawaban. Selanjutnya regresi dari model yang terpilih ini bisa kita simpan, klik name, kita beri nama uji hipotesis. Oke. Demikian para sahabat dan rekan-rekan mahasiswa, maka seluruh rangkaian dari analisis data panel menggunakan view sudah dapat kita selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga memberikan manfaat pada para sahabat dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need